Oke teman-teman, di video kali ini nih ada merpati giring. Waduh, 4 pasang merpati yang sedang giring nih. Ini ada kiu-kiu gila, giringnya nggak pernah kendor, nggak pernah habis. Ini padahal betinanya nggak bertelur. Dari awal dijodohin sampai sekarang itu belum bertelur. Tetapi nggak tahu kenapa ini merpatinya giring terus. Saya juga bingung. Nah, untuk ini yang nanyain merpati pos saya, merpati posnya sekarang alhamdulillah sudah giring kembali, walaupun ya harap dimaklum ya, karena karakter dari merpati pos kan memang mungkin seperti ini. Jadi ya masih takut-takut dengan tangan, takut juga dengan saya nih, tapi kadang enggak nih. Nah, terus ada si Sudawirat. Si Sudawirat ini betinanya kayaknya 2 minggu bertelurnya tuh, jadi agak lama, nggak 1 minggu 1 kali. Mungkin juga karena ininya baru dijodohin juga sih ya si Sudawirat. Terus ada merpati tua saya, yaitu merpati yang paling lama di kandang nih, ada si Semper Angin. Nah, kebetulan si Semper Angin yang video kemarin tuh yang ada requestan, "Bang, tolong dong buatin cara menggiringkan merpati hanya dengan kardus." Nah, alhamdulillah itu saya sudah buat videonya. Kurang lebih nggak memakan waktu 1 hari ya, cukup setengah hari merpatinya sudah giring. Jika teman-teman pengen tahu caranya, silakan cek saja di playlist. Saya udah pernah buat videonya itu 2 hari yang lalu. Nah, sekarang saya mau memainkan 4 pasang merpati ini nih. Tapi sebelum saya bawa keluar atau mau diterbangkan dekat-dekat, saya mau ini dulu pemanasan di sini. Saya biasa melakukan cara seperti ini. Biasanya naik turun saja sudah cukup. Ini si putra petir. Nah, lakukan seperti ini terus nih, agar kesehatannya selalu terjaga ya teman-teman. Nah, ini kiu-kiu. Nah, tuh. Wih, ini mantap juga nih kiu-kiu. Ini 1 bulan lebih nih giring terus tuh. Nah, oke. Nah, sip. Nah, kalau ada teman atau ada kawan ya ya bisa teman-teman memainkannya sedikit, terbangkan lah jarak ya 5 meter atau 3 meter. Nah, kita coba sekarang merpati pos yang sedang giring nih, apakah dia bener giring keras. Nah, jadi teman-teman itu banyak yang nanya, "Bang, apakah merpati pos bisa giring?" Ya tentunya bisa. Namun ini merpati posnya dalam keadaan mabung teman-teman, jadi sangat disayangkan ya, tenaganya pasti akan terkuras. Nah, karena ini lagi mabung, saya biasa melakukannya seperti ini nih, agar nanti setelah proses mabung selesai itu bisa dimainkan. Tetapi kalau merpati pos kan bukan dimainkan seperti ini atau digiringkan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh giringnya merpati pos saya nih. Nah, terus juga ada yang nanya, "Bang, kenapa sih merpati saya itu suka bekur?" Nah, ini seperti ini nih, seperti merpati pos. Nah, ini biasanya merpati yang suka bekur itu wajar. Biasanya juga merpati piikan. Terus merpati pos juga yang tingkat giringnya kurang bagus. Nah, terus bisa jadi dari telat bertelur, bahkan yang nggak bertelur. Nah, bisa jadi itu merpatinya suka bekur-bekur. Kalau ini, kalau saya rasa kalau untuk merpati pos saya ya, ini kan baru juga nih merpati posnya. Ini kalau teman-teman punya merpati yang seperti ini suka blekur-blekur tuh, padahal sih giringnya kan keras tuh. Itu biasa pertanda merpati posnya baru beberapa kali bertelur. Ini baru 1 kali di sini nih. Kebetulan ini juga masih piikan nih yang betinanya. Yang jantannya juga kayaknya masih piikan nih, tapi udah giringnya tuh bagus tuh. Wah. Sebetulnya bisa digiringkan lebih keras lagi nih. Cuman kan karena merpati pos itu bukan untuk dimainin seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya merpati pos ya tuh bisa giring keras. Nah, contohnya ya ini merpati pos saya tuh. Tuh lihat coba teman-teman. Nanti coba diterbangkan ya, nggak apa-apa wis, coba aja. Eksperimen juga nih. Nah, terus ini Sudawirat nih. 2 minggu giring. Tuh. Masih giringnya masih keras aja tuh. Tapi harus lakukan warning up dulu. Nah, pelemesan. Nah, ini bagus ya giringnya. Tuh. Kalau giring sampai nempel. Nah, terus kan di video kemarin yang saya giringkan pakai kardus itu
Bang, kok nggak diterbangin? Ya baru giring ya. Nah sekarang udah giring ya tuh. Ini merpati tua temen-temen tuh. Dari tahun berapa sih ini tuh? 2015 kalau nggak salah nih. Saya punya merpati ini. Bahkan sebelum saya ngonten seperti ini ya, bikin video seperti ini. Nah tuh, ini pakai kardus nih teman-teman. Cuma sekarang sih udah nggak pakai kardus, juga dibiarin di kandang udah giring. Oke, saya mau melatih ini nih. Ini cuacanya juga udah mendung juga nih. Yuk kita langsung keluar saja. Kan biar seger nih, udara segar. Oke di sini. Nah biasanya juga merpati yang ini apa? Kalau itu tuh adaptasi juga teman, walaupun kita deket nih, kan ini deket nih di sini, ya tetap harus melakukan adaptasi. Nah contohnya, nah ini merpati pos, kita coba langsung ya. Biasanya itu giringnya hilang. Nah, oh ini sih mungkin karena udah terbiasa juga nih, tuh harus dilakukan seperti ini. Cuman ini kan si jandanya itu nggak saya masukin ya, nggak apa-apa karena deket juga sih. Nanti kalau teman-teman jangan ditiru, jadi harus dimasukin ke sini. Nah ini kan tuh giringnya agak berubah sedikit. Nah ini wajar. Nah biasanya teman-teman itu merpatinya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena biasanya merpati yang seperti ini tuh tidak terlatih. Itu sudah pasti. Nah seperti ini kan tidak terlatih nih. Nanti saya akan update terus nih ya untuk perkembangan merpati pos saya. Cuman kalau nelor ya saya mau dianakin. Nah untuk merpati pos. Tapi nanti insya Allah setelah sering dilatih, hasilnya akan berubah. Nah contoh lagi ini nih, si kiu-kiu. Wah itu waktu pas baru giring ya, nggak digiringkan, giring sendiri. Diterbangkan padahal deket, jaraknya deket, nggak terlalu jauh. Muter-muter nih teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Kenapa seperti ini? Karena saya rajin push up. Nah jadi ini namanya push up nih teman-teman tuh. Terus juga sering diterbangin walaupun jarak deket-deket. Kadang hasilnya memang nggak bagus teman-teman kalau merpati yang jarang dilatih ya, atau jarang diterbangkan itu kadang iwir-iwir. Kayak kemarin merpati piikan saya tuh yang betinanya giring kan, diterbangkan seperti itu. Nggak usah khawatir karena merpati yang bagus itu nggak semuanya di giringan pertama itu langsung giring bagus. Ada beberapa merpati yang memang giringnya seperti itu. Jadi tenang saja, semakin kita rutin melatihnya, insya Allah merpatinya dengan sendirinya performanya itu akan meningkat dengan sendirinya. Yang terpenting itu giringnya terlebih dahulu. Kalau masalah terbang sih belakangan, itu nanti bisa kita dibantu dengan jamu, dibantu dengan perawatan dan lain sebagainya. Nah untuk ini kan karena ini udah terlatih semua nih. Nih. Walaupun saya nggak buat videonya si ini nih semper angin, khusus semper angin tetap saya mainkan. Jadi deket-deket. Kalau sudah wirat sih masih aktif ya, masih dimain-mainkan. Nah yang paling lebih kelihatan tuh ya, lebih kelihatan ini si kiu-kiu. Teman-teman coba cek video saya 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih ya 1 bulan yang lalu itu saya sudah pernah buat videonya. Diterbangkan dekat saja itu dia muter. Nah itu kan terus di hari-hari yang lain itu saya sering latihnya, saya rawat, saya ya biasa naik turun, terus hasilnya seperti ini. Yuk langsung kita terbangkan saja nih. Sekalian ini juga. Ya kiu-kiu. Kan beda kan kiu-kiu sama pos, walaupun warnanya sama. Yuk. Tuh. Kiu-kiu mantep. Jadi teman-teman itu harus melakukan seperti ini. Nah, ini merpati pos, pelan nih merpati pos, suruh lihat dulu. Yuk. Ah, tuh, lihat tuh. Walaupun terbangnya masih seperti ini, nggak apa-apa ya. Nanti sudah wirat. Nah, ini nih sudah wirat. Jadi harus dilakukan. Yuk. Tuh. Buat kesehatan merpati juga sih. Nah ini nih merpati tua nih, merpati pertama saya nih. Semper angin. Tuh, semper angin udah masih jos. Nah ini juga lumayan teman-teman kalau kita rutin ya, setiap giringan kita latih. Salah tuh. Nah, santai aja, santai. Yo. Tuh, kiu-kiu jadinya jos nih. Nah ini merpati pos, bentar, sabar, pelan-pelan. Yuk. Tuh.
Nah ini kan masih suka blekur-blekur juga nih teman-teman merpati posnya. Ya nggak apa-apa. Yo. Tuh, nanti kalau sudah terlatih, nanti dengan sendirinya kayak si sudah wirat. Terus kayak ini nih, apa, semper angin. Yo. Tuh, enak. Maknyos ya. Nah, ini giringnya bagus, tetapi kan terbangnya masih kurang lah kalau kata saya. Yang ini ya, Bro. QQ nih giringnya udah bagus. Yang penting giring aja dulu, giring keras. Kalau udah bagus, tinggal sering dilatih. Nah, merpati cepat itu biasanya merpati yang rutin dilatih. Selain dari terah, tapi harus dilatih juga. Merpati berterah sebagus apapun tanpa ada latihan ya sama aja bohong. Tuh, melarak. Ini merpati pos. Ini merpati pos dilatih balap. Oh, iya. Terbangnya lucu ya. Aduh. Merpati pos. Si bintang namanya si bintang. Yuk. Nah, biasanya juga kalau kita sering latih nih, teman-teman, kan jarak dekat. Yo. Kan jarak deket nih teman-teman. Pertama dia tembaknya keras, itunya bagus. Terus lama-kelamaan karena sering dilatih tuh menurun. Itu bukan menurun teman-teman, karena tenaganya sudah ada, jadi harus ditambah jarak. Jadi teman-teman yang nanya nih, Bang, kok merpati saya di deket-deket nih, tadinya awalnya sprintnya bagus, terus tembaknya kencang. Nah, setelah sering dilatih jadinya terlihat performanya itu berkurang. Bukan begitu teman-teman, tetapi itu menunjukkan merpatinya harus dijauhkan lagi. Nanti baru kelihatan. Nah, ini QQ, ayo. Wah, mantep nih. Terus juga kondisi apa, kesehatannya harus ini selalu terjaga atau fit. Ini yang keberapa, Bro? Tuh, udah kayak gini-gini aja juga insya Allah sehat. Nah, yuk. Wis, tuh kan. Semakin kita rutin melatihnya nih, semakin merpatinya itu menunjukkan kinerja yang terbaiknya. Tapi kalau udah terbaik terus nggak dilatih lagi juga bakalan menurun lagi teman-teman. Banyak punya saya juga yang menurun tuh seperti itu. Solusinya gimana, Bang? Kalau merpati saya menurun, ya dilatih awal lagi ketika sama persis ketika teman-teman baru punya atau baru pertama kali melatih merpatinya. Nanti juga kayak gitu lagi. Nah, ini QQ nggak sabar, pengen lepas terus. Tuh. Ini sengaja QQ tak santaiin karena tembaknya keras nih. Jadi kalau apa, merpati yang pijikan ya gini aja nih. Ini anggap aja pijikan tuh. Ini mencari kesehatan saja ya, Bro. Lucu juga sih merpati pos diterbangin. Yuk. Tuh. Ini juga nanti dengan sendirinya nambah cepet. Itu biasanya kalau saya ngelatih tuh biasanya saya bagi menjadi 3 season. Kalau memang bener merpatinya pengen dilombain satu kali lagi ya. Terakhir. Tuh, terakhir aja yang pos udah ngebuka paru ya. Tuh baru, badan deket teman-teman. Ini deket, anginnya juga kurang. Panas kurang ya, Bro ya. Dingin malah. Iya, terus tempat agak sempit. Jadi kan nggak melawan angin. Gimana kalau di lapangan? Jadi kalau merpati-merpati yang masih pemula atau masih pijikan, saya sarankan itu teman-teman ngelatihnya di sini-sini aja dulu. Nanti setelah udah satu giringan barulah kita cari tenaga, dibawa ke lapangan yang agak luas, yang anginnya bagus. Di sini aja masih tuh kan. Nah, ini merpati pos nih. Ini bisa jadi pos balap. Ayo.
Ada ini merpatinya. Nah ini teman-teman, nanti saya update terus ya merpati posnya nih, perkembangan hari demi hari sampai bertelur, sampai nanti menjadi ya lumayan bagus lah. Dengan mau menuju saja udah bagus. Anggap aja merpati posnya piikan. Nah kalau ini mah emang udah terlatih. Nah oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.